Bang Pileng, hari ini gue mau menceritakan sebuah kisah mengenai sahabatku sudah meninggal. Ini adalah kisah yang dialami Dani, seorang pemuda, dan terjadi di tahun 1985. Jadi, Dani itu memiliki seorang sahabat bernama Topa. Persahabatan mereka itu terjalin sejak masuk kelas 1 SMA negeri di Jakarta Timur. Mereka tuh berteman sangat akrab, mulai dari kelas 1 sampai lulus sekolah. Bahkan, teman-teman di sekolahnya itu sudah tak heran lagi dengan keakraban mereka. Di mana ada Dani, di situ ada Topa. Di mana ada Topa, di situ pasti ada Dani. Bahkan orang tua Topa sudah kenal dekat dengan Dani. Karena hampir setiap hari sepulang sekolah tuh Dani selalu bareng Topa mampir ke rumah Topa. Baru setelah sore hari, Dani baru pulang ke rumahnya. Setelah mereka lulus sekolah, persahabatan mereka itu harus terpisahkan. Setelah 3 tahun menjadi seorang teman, akhirnya menjadi seorang sahabat, bahkan seperti saudara sendiri, mereka harus terpisahkan hanya karena gara-gara mereka harus menempuh jalur karir dan cita-cita mereka sendiri. Kalau Dani dan orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, di sana Dani diminta oleh kakeknya untuk mengurus usaha losmen. Losmen itu seperti hotel-hotel kecil ya, tapi ini milik kakeknya. Sedangkan si Topa melanjutkan kuliah di sebuah universitas swasta di daerah Jakarta. Perpisahan mereka itu tak terasa sudah berlangsung 6 bulan lamanya. Untuk komunikasi pada zaman tahun 1985 itu, masih jarang orang yang memiliki telepon rumah pribadi. Termasuk si Topa nih, dia nggak punya nomor telepon pribadi di rumahnya. Jadi mereka kalau mau memberi kabar komunikasi, mereka yang paling hanya menulis surat melalui via pos. Dan itu yang paling sebulan atau 2 bulan sekali. Melalui surat pos itulah mereka saling bertukar kabar. Bagaimana sih keadaan mereka di sana? Gimana kuliahnya Topa? Gimana usahanya Dani? Mereka berkomunikasi secara intens walaupun hanya sebulan atau 2 bulan sekali untuk mengirim surat. Sampai suatu saat ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi pada Topa. Seperti biasa, Topa itu kalau kuliah mulai berangkat jam 9 pagi. Dan saat ini Topa mau menuju ke kampusnya menggunakan bus. Saat itu, bus yang biasa dinaiki Topa itu terkenal dengan istilah ugal-ugalan atau balap-balapan. Karena bus itu kalau mencari penumpang itu terkadang bersaing dengan bus yang lainnya, balap-balapan. Bahkan tak segan-segan saat penumpang belum turun atau baru turun 1 kaki, busnya itu sudah langsung jalan. Tidak sedikit orang yang jatuh akibat ulah kondektur dan supir bus tersebut. Dan kebetulan saat itu Topa menaiki bus yang sedang kencang dan berebut penumpang atau sedang balap-balapan. Kebetulan posisi duduknya Topa itu ada di paling belakang, di pojok dekat pintu. Saat bus yang dinaiki Topa itu berjalan, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Tak hayal lagi, naas bagi Topa. Dia terpental menghantam pintu yang kebetulan ada kacanya. Mukanya menghantam pintu. Pecahan kaca yang dari pintu tersebut lebih sadis lagi, pecah dan nancap ke leher Topa. Seketika saat itu Topa terjatuh, terpental ke aspal dan keluar dari bus. Tidak ada satupun warga sekitar mau menolongnya. Karena mereka takut melihat darah yang begitu banyak, atau entah kenapa alasan mereka belum bisa menolong. Sampai beberapa jam setelah kejadian itu, datanglah beberapa anggota polisi ke rumah orang tuanya Topa. Mereka tahu alamat Topa berbekal dari KTP yang ada di kantong Topa. Di saat itu, polisi memberi kabar kepada ibunya Topa bahwa anaknya telah meninggal. Tangis ibunya, adik-adiknya Topa, dan kakaknya Topa pecah saat itu. Mereka tak pernah menyangka bahwa anaknya berniat untuk belajar, menempuh ilmu, ternyata harus meninggal di tengah jalan.
Kabar itu tersebar begitu cepat ke teman-teman Topa SMA-nya, bahkan teman kampus, teman tongkrongnya. Satu persatu mulai berdatangan, menunggu jenazah Topa datang. Setelah jenazah datang, semua saling bertangisan, merasa kehilangan yang amat dalam atas kepergian Topa. Akhirnya, setelah dilakukan prosesi pemakaman, teman-temannya Topa, warga atau teman-teman dari orang tua Topa pula mengantarkan jenazah Topa untuk terakhir kalinya di pemakaman di wilayah Jakarta Timur. Tak terasa hari ini adalah hari ke-7 di mana Topa telah meninggalkan kedua orang tua dan keluarganya. Hari ini diadakan doa bersama untuk mendoakan arwah Topa dan banyak banget dihadiri oleh sahabat-sahabat Topa, baik itu teman SMA, teman kuliah, bahkan teman tongkrongan. Setelah selesai acara berdoa, ibunya Topa langsung menghampiri di mana teman-teman SMA Topa berkumpul. Di situ, ibunya Topa bertanya, "Ada yang tahu tidak nomor telepon atau alamat Dani yang di Jogja? Kalian tahu kan, Dani itu sahabatnya Topa. Kalian ini kan teman SMA Topa kan?" Teman-temannya Topa menganggukkan kepala. Salah satu dari mereka, bernama Firman, menjawab pertanyaan ibu Topa. "Bu, maaf, kalau untuk Dani, saya baru tahu kalau dia di Jogja. Dan ini juga saya dengarnya dari ibu." Nah, teman-teman yang lain juga mengatakan, "Iya Bu, kita juga baru tahu dari ibu." "Oh, jadi kalian gak ada yang tahu kalau Dani itu sejak lulus SMA sudah berada di Jogja bersama orang tuanya?" "Tidak Bu, kita gak ada yang tahu Bu." Nah, akhirnya salah satu teman Dani yang lain atau temannya Topa yang lain bilang begini, "Nanti aja Bu, nanti kalau saya dapat info dari teman yang lain yang tahu keberadaan Dani, saya akan hubungi ibu." Setelah mendengarkan perkataan temannya Topa, ibunya Topa hanya menganggukkan kepala dan berharap agar segera mendapat kabar di mana Dani berada, agar bisa memberitahu bahwa Topa telah meninggal. Singkat cerita, setelah acara selesai doa bersama tersebut, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Lantas, apa nih yang terjadi dengan Dani nih di Jogja? Jadi, gue langsung aja nih masuk ke ceritanya Dani. Jadi malam itu sekitar jam 8 malam, salah satu karyawannya Dani masuk ke ruangan kerja Dani. Dan Dani memang kalau pulang kerja, dia itu sekitar jam 10 malam dari losmen. Jadi Dani itu hanya menjaga losmen atau sebagai owner, dia ada ruangan tersendiri. Nah, saat itu masuklah salah satu karyawannya bernama Wahyu. "Malam Pak Dani," kata karyawannya. "Ya malam Mas Wahyu, ada apa ya?" "Begini Pak, tadi ada laki-laki nanyain Bapak. Katanya mau ketemu. Dia bilang dia dari Jakarta dan teman sekolah Pak Dani. Tapi setelah saya suruh tunggu di lobi, saya kan nyari Pak Dani tuh. Kebetulan Pak Dani lagi nggak ada di tempat. Akhirnya saya balik lagi, mau nemuin laki-laki itu, mau mengatakan bahwa Pak Dani belum datang. Ternyata laki-laki itu sudah tidak ada Pak." "Jam berapa orang itu datang Mas Wahyu?" "Sekitar jam 7-an Pak, kira-kira jam 7 kurang. Makanya saya tunggu beliau tuh 1 jam lamanya, karena nggak ada juga, akhirnya saya temuin Pak Dani sekarang." "Ya sudah Mas Wahyu, nggak apa, mungkin dia lagi beli makan dulu kali. Saya tunggu aja sampai jam 10. Tapi kalau saya udah pulang, kalau dia datang lagi bilang aja saya sudah pulang." Waktu tak terasa hingga sampai jam 10 malam, laki-laki ini maksud Mas Wahyu, karyawan Dani itu, tidak ada juga. Sampai sebelum pulang, Dani berpikir, perasaan tidak ada satu juga temen yang gue kasih tahu alamat gue di sini. Yang tahu kayaknya cuma Topa doang. Tapi Topa belum pernah kemari, dia kan cuma tahu alamatnya doang. Masih jadi pertanyaan tuh buat Dani. Sampai 2 hari kemudian, sekitar jam 8 malam lagi, ada hal aneh yang dialami oleh Dani. Saat itu, Dani lagi menuju ke ruangan kerjanya nih, melewati lorong pintu-pintu losmen. Kira-kira berjarak 20 meter dari dirinya melangkah, di salah satu kamar losmen, dia melihat sepertinya kayaknya ada Topa
berdiri di tengah lorong losmen sambil menatap wajahnya. Samar-samar dong, karena jaraknya masih 20 meter, jadi agak jauh. Dan tak berapa lama, Topa masuk ke salah satu kamar losmen. Dani mempercepat langkahnya tuh, mengejar bayangan itu atau orang itu. Topa! Dia sambil teriak, Topa! Sambil dia teriak lagi. Kemudian dia menuju di mana dia melihat Topa masuk ke salah satu kamar. Akhirnya, sampai itu Dani di depan kamar di mana melihat Topa masuk ke kamar tersebut. Dan kebetulan kamar tersebut sudah terbuka. Tapi apa yang dilihat Dani saat itu? Dani hanya melihat salah satu karyawannya bernama Eko sedang membersihkan kamar. Dani melihat isi kamar sampai ke dalam toilet. Ternyata tidak ada siapa-siapa selain Eko karyawannya itu. Penasaran dong Dani. Akhirnya dia samperin tuh karyawannya yang namanya Eko. Dan kebetulan lagi betulin lampu di pojok ruangan itu. Kamu ada lihat nggak orang masuk ke sini? Enggak, Pak. Saya dari tadi sendiri, Pak. Saya tidak lihat ada orang masuk kecuali Bapak. Dani hanya terdiam. Dia menganggukkan kepalanya. Akhirnya dia keluar dari kamar itu. Penasaran gua. Perasaan gue lihat bener itu Topa. Apa gue yang salah lihat ya? Dalam hati Dani. Akhirnya Dani melangkah menuju ke ruangan kerjanya untuk beres-beres dan segera pulang. Sampai beberapa hari kemudian, Dani mengalami hal yang sama lagi nih. Ada karyawannya yang mendatangi ruangan Dani dan mengatakan ada seseorang lelaki yang mencari Dani dan menunggunya di lobi. Dan itu kejadian sekitar jam 8:30 malam. Saat itu Dani langsung bergegas ke lobi. Dia cari orang tersebut di lobi, ternyata tidak ada lagi. Karena penasaran, dia panggil tuh karyawannya yang tadi bilang ke dia kalau ada orang yang cari dia. Dia tanya ciri-cirinya. Karyawannya bilang, laki-laki Pak, orangnya tinggi, putih, hidungnya mancung, wajahnya ganteng dan rambutnya lurus. Saat itu, Dani hanya terdiam dan berpikir, itu kayaknya ciri-ciri Topa. Apa sih Topa mau ngisengin gua ya? Dia mau bikin kejutan atau surprise seperti itu. Dalam hati Dani nih berpikir seperti itu. Dani masih berpikiran positif saat itu. Sampai akhirnya Dani udah berada di rumah. Dia masih teringat tuh urutan ceritanya kejadian-kejadian beberapa hari yang lalu. Sampai ada kepikiran tuh di pemikiran Dani. Seandainya rumahnya Topa ada telepon, malam ini juga gue bakal telepon dia nih. Mau mastiin apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok mulai dari kemarin dia merasa melihat Topa, kemudian karyawannya juga mengatakan bahwa ada yang mencari dia, dan semua itu ciri-ciri mirip Topa. Tapi sayang semua itu nggak bisa dilakukan karena di rumah Topa tidak memiliki telepon. Sampailah sekitar jam 12 malam, Dani yang mulai kelelahan sedikit demi sedikit mulai memejamkan matanya di tempat tidur. Di saat antara tidur dan tidak, tiba-tiba Dani mendengar suara di dalam kamarnya. Dani, ini gua sahabat lo. Dani itu langsung buka mata dan duduk di atas ranjang. Dia langsung melihat ke kiri ke kanan, sisi ruangan kamarnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sepertinya itu suara Topa, gua kenal. Ada apa ya? Apa dia sakit? Atau cuma gue yang kangen sama dia? Dani terpikir saat itu juga untuk memutuskan besok dia harus pergi ke Jakarta menemui Topa. Singkat cerita, besok harinya Dani sudah berada di Jakarta. Dan tujuan utama dia itu langsung banget ke rumah Topa. Sampailah dia tepat di rumah Topa. Seperti biasa, sewaktu SMA, kalau Dani berkunjung ke rumah Topa, itu selalu teriak-teriak panggil nama Topa. Dan ini masih dilakukannya. Topa, Topa, Topa. Sambil dia menggedor-gedor pintu pagar rumah Topa. Siapa yang ada di rumah Topa saat itu? Ternyata hanya ibu dan adiknya Topa, adik lelakinya. Mendengar nama anaknya dipanggil-panggil, betapa kagetnya hati seorang ibu. Dia langsung sedih, merasa kehilangan putranya, teringat kembali akan putranya, dan dia kenal suara itu. Suara itu adalah suara Dani.
Adiknya yang juga mendengar suara Dani cepat-cepat keluar membuka pintu pagar dan mempersilahkan Dani untuk masuk. Ibu Topa yang sudah berada di ruang tamu begitu melihat Dani langsung menangis dan memeluk Dani. Wanita itu terus menangis. "Bu, ada apa?" tanya Dani. Sambil menahan tangis, Ibu Topa menatap wajah Dani. "Dani, Topa sudah meninggal." Mendengar itu, tangis pun pecah. Dani pun menangis sejadi-jadinya, bahkan dia tak kuat lagi berdiri. Rasanya ingin pingsan mendengar kabar itu. Untung adiknya Topa begitu cekatan dan membopong Dani ke kursi. Setelah tangis mereka mulai mereda, ibunya Topa mulai menceritakan kejadian yang dialami putranya itu. Dan sebaliknya, Dani juga menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya di Yogyakarta. Setelah 2 jam pertemuan Dani dan Ibu Topa, akhirnya Dani mohon izin kepada ibunya Topa untuk ke makam sahabatnya itu. Dia minta ditemani oleh adiknya Topa karena dia tidak tahu letak posisi makamnya di blok mana. Perjalanan menuju pemakaman Topa itu membutuhkan waktu 1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Dani diboncengi oleh adiknya Topa. Karena adiknya Topa tidak memberikan izin Dani untuk membawa motor, melihat situasi pikiran Dani, perasaan Dani yang sedang kacau saat itu. Sampailah Dani tepat berdiri di samping makamnya Topa. Dani langsung tersimpul lemas, menangis seakan tak percaya apa yang dia lihat. Dengan menggunakan senter yang dipegang oleh adiknya Topa dan diataskan ke batu nisan kakaknya, jelas terlihat nama Topa tertulis di batu itu. Dani itu menangis sejadi-jadinya. Dia merasa kehilangan yang amat dalam atas kepergian sahabatnya itu. "Topa, maafin gua ya kalau ada salah. Seandainya gua nggak tinggal di Jogja, mungkin gua bisa antar elu ke sini untuk terakhir kalinya. Maafin gua ya." Dani terus menangis sambil sekali-sekali mengucapkan kata-kata penyesalan. Penyesalan karena tidak bisa melihat sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Dani hanya terpaku di samping makam sahabatnya itu. Dia tatapi batu nisan tertuliskan nama Topa. Tangannya mengusap-ngusap gundukan tanah yang bertabur bunga, yang entah tahu itu bunga dari siapa yang datang tadi siang. Tak terasa 1 jam udah mereka berada di sana. "Kak, kita pulang yuk," ajak adiknya Topa. Dani segera bangkit dan berdiri. Tapi sebelum itu, Dani sempat mencium batu nisan Topa. "Topa, gue balik dulu ya. Lu tenangnya di sini. Gue akan selalu ingat lu. Dan kalau gue ke Jakarta, gue akan datang selalu nemuin lu, Topa. Tenang ya, Topa ya." Akhirnya mereka berdua perlahan-lahan meninggalkan pusara Topa. Mereka berdua mulai berjalan di antara makam-makam orang lain sambil menuju ke parkiran. Setelah melewati beberapa blok makam orang lain sekitar 50 meter, Dani itu masih menyempatkan diri untuk menoleh ke makam Topa. Di saat itulah Dani melihat ada sosok laki-laki berdiri tepat di samping makamnya Topa. Melihat itu, Dani langsung terdiam. Ditatapnya laki-laki itu. Seakan-akan ingin meyakinkan siapa pria itu. Adiknya Topa yang saat itu melihat Dani tidak berjalan dan hanya menatap ke arah makam Topa, langsung merangkul Dani. "Kak, udah yuk Kak, ayo kita balik Kak, udah malam ini." Dani langsung berbalik dan menundukkan kepalanya, meninggalkan pemakaman itu menuju ke parkiran. Entah siapa sosok bayangan pria yang dilihat Dani, apakah Topa atau hanya makhluk lain yang menyerupainya. Singkat cerita, sampai besok paginya, sebelum Dani berangkat lagi ke Yogyakarta, dia menyempatkan diri untuk mampir ke rumah orang tuanya Topa
dan kembali lagi mengunjungi makam Topa. Sejak Dani mengunjungi makam sahabatnya itu, dia tidak lagi melihat sosok yang menyerupai Topa. Untuk mengenang dan mengobati rasa rindu kepada sahabatnya itu, Dani dalam setahun bisa ke Jakarta 3 atau 4 kali, menyempatkan diri untuk berkunjung ke orang tua Topa dan yang pastinya mampir ke makam sahabatnya itu. Dani sekarang sudah bahagia, sudah berkeluarga, dan memiliki 4 anak. Itulah pentingnya arti persahabatan. Persahabatan itu tidak menilai dari materi, mau dalam suka maupun dukanya. Sampai di sini dulu video gua. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.